Hai, yuk merapat lagi. Kita lanjutkan pembahasan Blue Birthday episode 2. Episode sebelumnya kita ulas balik sebentar ya. Di sana Hairin tidak sengaja menemukan cara untuk kembali ke masa lalunya bersama Ji Seo dengan cara membakar foto lama yang ditinggalkan Jin Seo untuknya. Saat foto terbakar, Hairin tertidur dan mendapati dirinya terbangun dan berada di masa lalu. Hairin yang sedang duduk di dalam bus mendapati Jin Seo sedang mengendarai sepeda ke sekolah. Hairin merasa semua itu terasa seperti mimpi. Dia turun dari bus seketika terus mengejar Ji Seo sampai terjatuh di tangga dan membuat lututnya berdarah. Hairin tidak merasa kesakitan karena sakit itu teralihkan oleh rasa bahagianya melihat Ji Seo cinta pertamanya itu. Hairin langsung menuju ruang di fotografi dan segera mencari Ji Seo tapi tidak ada. Kemudian Ji Seo membuka dan keluar dari tirai. Seketika itu Hairin langsung berlari memeluk Ji Seo karena rasa rindunya yang tak tertahankan. Hairin mengatakan sangat merindukannya dan Ji Seo pun bingung dengan sikap Hairin yang tidak biasanya itu. Dan ketiga teman mereka Du Sojin, Ka Eng Sung serta Ji Haimin memergoki mereka yang sedang berpelukan membuat mereka mengira bahwa Hairin dan Ji Seo sedang berpacaran. Hahaha, malunya itu malu. Dan Sujin mengkhawatirkan lutut Hairin yang berdarah. Dan seketika Ji Seo membawa Hairin ke UKS. Sesampai di UKS Hairin diobati Ji Seo. Di sini Ji Seo memarahi Hairin karena tidak berhati-hati. Kemudian Ka Eng Sung menghampiri Hairin di UKS ingin mengantarnya pulang karena tugas Ji Seo sudah selesai. Scene berganti ke ruang kelas. Di sini Do Sujin menanyakan keadaan Hairin dan lukanya itu, tetapi Hairin dengan santainya menjawab bahwa dia baik-baik saja dan dalam suasana hati yang sangat bagus. Bagaimana tidak gembira Hairin yang sudah 10 tahun merindukan Ji Seo tiba-tiba bisa mengulang masa lalu bersamanya lagi. Scene berpindah di kelas Ji Seo. Hairin melakukan hal konyol saat Ji Seo menjawab pertanyaan dari bapak guru. Hairin membuat simbol hati dengan embun nafasnya di kaca. Berulang kali mengkode Ji Seo dengan simbol hati di tangannya. Daebak, sweet banget sih Hairin. Seusai kelas Hairin berlari ke ruang kelas Ji Seo dan mengajaknya pergi jalan-jalan, tapi Ji Seo tidak menghiraukannya dan bergegas pulang. Tapi Hairin tidak putus asa dan terus menempel pada Ji Seo. Akhirnya mau tak mau Ji Seo pun mengajak Hairin bersepeda ke tukang cetak foto. Di sini Hairin kaget, tukang cetak foto sepertinya mengenali Hairin padahal di kehidupan lampaunya mereka tidak saling kenal. Kang cetak pun menanyakan Hairin tentang kehidupan nyata dan mimpi sama persis kan, tapi Hairin hanya melongo saja tanpa menjawab apapun. Dan Kang cetak pun berkata senang bertemu Hairin secara langsung, tapi Hairin tidak mengerti apa maksud Kang cetak berkata seperti itu. Kang cetak pun menjawab semua ini karena saat aku mencetak foto aku selalu melihat wajahmu di sana. Seketika Hairin pun kepo dan membuka amplop foto dan ternyata memang benar fotonya berada di situ. Kang cetak pun memberitahu jika Hairin menyentuh masa lalu sesuka hati akan berdampak besar kepada kehidupan selanjutnya. Dan di akhir perjalanan mau kembali ke sekolah Hairin memotret Ji Seo dengan handphonenya. Hahaha, hanya untuk kenangan dan pertanda saja sih sebenarnya. Dan mereka pun pergi bersepeda ke sekolah bersama. Daan mimpi pun berakhir. Hairin kembali ke kehidupan normalnya. Tapi ia terkejut saat mendapati lututnya berbekas. Dan Hairin menanyakan bagaimana luka itu bisa ada di lututnya pada Eun Song. Dan Eun Song menjelaskan bagaimana Hairin mendapatkan luka itu. Hairin terkejut bagaimana bisa mimpinya berimbas ke masa sekarang. Merasa tidak percaya, Hairin menelpon Sujin dan menanyakan hal serupa dan Sujin pun mengatakan masa lalu saat Hairin mendapatkan luka di lututnya itu ia melakukan hal-hal yang harusnya Hairin lakukan. Seketika Hairin berpikir aku melukai lututku dalam mimpi apakah? Lalu Hairin mengambil handphone jadulnya dan segera mengecek untuk memastikan dan ternyata dugaannya benar. Di handphone lamanya ada foto Ji Seo dan itu berarti dia bisa kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu saat Ji Seo ditemukan tidak bernyawa karena bunuh diri. Di situ Hairin mencari bagaimana agar ia bisa kembali ke masa lalu dan terpikirkan saat Hairin membakar salah satu foto kemarin. Dan dari situ Hairin mulai mencoba membakar satu foto yang lain dan menutup matanya. Dan benar saja Hairin kembali ke masa lalu saat berada di koridor kelas.
Hairin langsung mencari keberadaan Jiseo. Dan ketika menemukan Jiseo di taman belakang sekolah sedang memotret, Hairin langsung memberitahu Jiseo agar apapun yang terjadi dia tidak boleh mati. Dan Jiseo hanya bingung dengan apa yang dikatakan Hairin. Episode 2 pun selesai, kelanjutannya di episode 3 ya, pasti lebih seru. Jangan lupa like dan komentar ya, serta subscribe kalau belum subscribe. Lonceng notifikasinya aktifkan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bye-bye, sarangeo.